Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah singkat sahabat Rasulullah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Mus'ab bin Umair mengetuk pintu mencari orang-orang mukmin yang baru. Ia berjalan di setiap lorong kota Madinah mengajak ke jalan Allah, hingga tidak satu pun rumah yang tidak dimasuki Islam. Mus'ab bin Umair adalah orang yang sangat berpengaruh, padahal ia bukan seorang penyihir atau memiliki tongkat ajaib. Dia hanyalah seorang yang memiliki hati bersih dan bertakwa kepada Allah. Imannya kepada Allah sangat kuat, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatnya sebagai orang yang selalu berkata benar. Mus'ab mampu menarik perhatian para pemuda dan anak-anak Madinah untuk mau mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibacanya. Ayat-ayat yang keluar dari mulutnya terdengar lembut dan enak didengar, membuat mereka takjub dan bertambah yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mudah Mus'ab mengarahkan mereka kepada keimanan. Setahun telah berlalu sejak masuknya Mus'ab ke Madinah, dan hampir seluruh rumah telah dimasuki Islam. Penduduk Madinah penasaran ingin menyaksikan diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika dutanya memiliki keindahan iman seperti ini, maka bagaimanakah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mus'ab mampu menggerakkan semua hati menuju Allah dan Rasulnya, sehingga membuat mereka sangat rindu menyaksikan langsung cahaya itu. Selanjutnya, seseorang mengajak para penduduk Madinah untuk pergi dan menyaksikan langsung dari diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka bergegas mempersiapkan perbekalan yang dibutuhkan dalam perjalanan yang suci ini. Pada saat itu telah berkumpul sebanyak 70 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Mereka bermaksud menemui Rasulullah pada Baitul Aqabah kedua. Di antara para pemuka Madinah, ada seorang pemuda dari suku Khazraj bernama Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus al-Khazraji. Mu'adz ikut rombongan ini, hatinya sangat rindu bertemu dan ingin melihat langsung Rasulullah. Setelah sekian lama ia hanya dapat melihatnya dengan mata hati. Saat Mu'adz bertemu dan melihat Rasulullah, ia merasakan kesejukan dan cahaya iman merasuk ke dalam hatinya, dan tidak ada lagi yang dapat menghalanginya. Mu'adz pulang ke Madinah dengan iman yang berlipat ganda dibandingkan sebelum berangkat ke Mekah. Sekarang ia hanya menunggu kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah untuk hidup bersama hingga akhir zaman. Pernahkah kalian bayangkan ketika Rasulullah datang ke Madinah? Umur Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an baru 18 tahun. Namun, manusia tidak diukur dari umurnya yang panjang, tapi oleh amal kebajikannya. Umur Mu'adz tidak begitu panjang. Ia meninggal dunia pada usia 38 tahun. Kalau dihitung, umur yang dihabiskan Mu'adz dalam suasana iman hanya sekitar 20 tahun. Namun jika kita menulis riwayat hidupnya yang penuh berkah itu, satu buku saja tidak akan cukup. Mu'adz bin Jabal tidak pernah menyia-nyiakan hidupnya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia selalu hadir pada setiap pengajian Nabi di Masjid Nabawi. Ia hafal seluruh isi Al-Quran. Pada waktu itu, orang yang mampu hafal Al-Quran masih sedikit. Apabila Mu'adz mendengar Al-Quran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia langsung memahami maknanya dan menghafalnya. Rasulullah berkata tentang pengetahuan Mu'adz, "Umatku yang paling paham tentang hukum halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal." Di lain kesempatan, Nabi berkata, "Wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu. Maka janganlah engkau lupa membaca doa berikut pada akhir sholatmu. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingat dan mensyukurimu dan beribadah dengan baik kepadamu."
adakah kebanggaan dan tanda penghormatan yang lebih agung dari perkataan Rasulullah SAW kepada seorang sahabat? Aku sungguh mencintaimu. Rasulullah memahami bahwa di dalam diri Mu'adz tersimpan kebaikan yang besar. Dia hanya menginginkan Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mencintai dan memberikan tempat yang khusus di antara para sahabat lainnya. Padahal banyak di antara para sahabat lain yang lebih tua dan lebih dulu masuk Islam. Tetapi iman dapat mengangkat derajat yang kecil di tengah orang-orang besar. Pada saat Rasulullah mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau memberikan nasihat kepadanya. Mu'adz berada di atas tunggangan, sedangkan Rasulullah berjalan kaki. Ini adalah keistimewaan bagi Mu'adz yang tidak pernah terjadi pada sahabat lainnya. Oleh sebab itu, para sahabat lainnya menaruh hormat dan memuliakan Mu'adz karena keluasan ilmunya. Mu'adz selalu berada di sisi Rasulullah, dan Rasulullah selalu mendahulukan Mu'adz daripada sahabat-sahabat lainnya. Tetapi hidup ini tidak kekal. Ketika Rasulullah melepas kepergian Mu'adz sebelum bertolak ke negeri Yaman, guna mengajarkan Islam kepada penduduknya, beliau berkata, "Wahai Mu'adz, mungkin saja engkau tidak akan melihatku lagi tahun depan. Mungkin engkau hanya akan mendapatkan masjid dan makamku di sini." Mu'adz radhiyallahu anhu menitikkan air mata karena akan berpisah dengan Rasulullah SAW untuk selamanya. Ketika akan beranjak pergi, Mu'adz mengarahkan pandangannya ke kota Madinah. Dan ketika melihat ke arah Rasulullah, Rasul berkata, "Orang yang paling mulia bagiku adalah orang yang bertakwa padaku, siapapun dia dan dimanapun ia berada." Apa yang dikatakan Rasulullah SAW terbukti. Beliau wafat pada saat Mu'adz tidak berada di Madinah. Ketika berita kematian Rasulullah sampai kepada Mu'adz, dia menitikkan air mata kesedihan. Ia menangis seperti seorang ibu menangisi anaknya, atau tangisnya seorang anak atas kematian ibunya. Rasulullah SAW telah pergi dan kehidupan Mu'adz tetap berlanjut. Suatu saat Umar mengutus anak buahnya untuk membawa 400 dinar kepada Abu Ubaidah. Dia ingin melihat apa yang akan diperbuat oleh Abu Ubaidah dengan uang sebanyak itu. Berangkatlah utusannya tersebut. Lalu ketika uang telah diterima oleh Abu Ubaidah, ia memanggil budak perempuannya dan berkata, "Pergi dan berikan 7 dinar ini kepada fulan dan 5 dinar kepada fulan." Begitulah seterusnya hingga semua dinar yang diberikan kepadanya habis dan tak tersisa sedikit pun. Utusan itu kembali kepada Umar dan mengabarkan yang terjadi. Umar belum puas, dia telah menyiapkan 400 dinar lagi. Umar berkata, "Pergilah menemui Mu'adz bin Jabal." Umar ingin tahu apa yang akan diperbuat Mu'adz bin Jabal dengan uang sebanyak itu. Mu'adz mengambil uang tersebut lalu memanggil budak perempuannya dan memerintahkan untuk membagi-bagikannya hingga tidak tersisa selain 2 dinar. Istri Mu'adz berkata, "Demi Allah, wahai Mu'adz, kita juga miskin. Oleh karena itu, bagikan juga untuk kita." Lalu Mu'adz memberikan 2 dinar itu kepada istrinya. Utusan tersebut kembali kepada Umar dan menceritakan apa yang telah terjadi. Umar tersenyum dan berkata, "Mereka adalah bersaudara satu sama lain." Mu'adz seperti sahabat lainnya, ia selalu melihat bahwa harta adalah milik Allah. Harta hanya titipan untuk diinfakkan kepada jalan-jalan kebaikan. Pada masa Rasulullah SAW, ia memberikan hartanya kepada orang banyak hingga tidak tersisa untuk dirinya sendiri. Seorang tabi'in bernama Abu Bahriyah berkata, "Aku masuk ke dalam masjid Homs di Syam. Di dalam masjid tersebut ada seorang pemuda yang berambut keriting. Dia dikelilingi oleh banyak orang. Jika ia bicara, kalimat-kalimat yang diucapkannya seakan cahaya dan mutiara yang keluar dari mulutnya. Aku bertanya, siapakah dia? Mereka menjawab, Mu'adz bin Jabal. Mereka mengetahui persis keutamaan Mu'adz radhiyallahu anhu dengan kedalaman ilmu yang dipelajarinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab berkata, barang siapa yang ingin bertanya tentang fikih, maka bertanyalah kepada Mu'adz bin Jabal.
Ketika Umar akan meninggal, dia berkata, seandainya Mu'adz masih hidup, aku akan mengangkatnya menjadi khalifah. Jika Allah bertanya kepadaku, mengapa aku mengangkatnya menjadi khalifah? Akan aku jawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat nanti, jika para ulama menghadap Tuhan, maka Mu'adz berada lebih depan dari mereka sejauh lemparan batu. Adapun Abdullah bin Mas'ud berkata, Mu'adz bin Jabal adalah ummatan qanitan, umat yang taat kepada Allah dan orang-orang yang berserah diri. Seseorang yang sering ikut dalam majelis taklimnya berkata, wahai sahabat Rasulullah, itu adalah gelar Nabi Ibrahim. Abdullah bin Mas'ud bertanya, apakah kalian tahu apa itu umat dan qanit? Orang itu menjawab, wallahu a'lam. Abdullah bin Mas'ud berkata, umat adalah orang yang mengajarkan kebenaran, sedangkan qanit adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu telah mengajarkan kebaikan kepada manusia dan ia selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melarang para sahabat senior keluar dari Madinah tanpa seizinnya. Ini disebabkan ia sangat membutuhkan mereka demi menanyakan tentang urusan kaum muslimin dan berkonsultasi kepada mereka tentang persoalan-persoalan baru. Mu'adz bin Jabal adalah salah seorang yang diutamakan di sisi Umar radhiyallahu anhu. Akan tetapi jumlah kaum muslimin kian hari semakin bertambah, sehingga Umar perlu mengutus Mu'adz ke Syam untuk mengajarkan ilmu dan fikih kepada mereka. Di kota Homs, majelis ilmu yang dipimpin Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dihadiri oleh banyak orang yang berasal dari luar Syam untuk menimba ilmu dari orang yang paling paham tentang halal dan haram. Selanjutnya penduduk Syam menjadi sangat cinta kepadanya. Namun hari-hari bahagia tidaklah panjang. Kaum muslimin telah ditimpa wabah penyakit ta'un amwas. Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai gubernur dan pemimpin Syam waktu itu meninggal dunia karena terkena wabah tersebut. Maka Mu'adz bin Jabal menggantikannya sampai Umar mengirim gubernur baru. Mu'adz lalu berpidato di hadapan orang banyak menganjurkan mereka untuk bersabar. Dia berkata, wahai manusia, wabah penyakit ini adalah rahmat dari Tuhan kalian, doa Nabi kalian dan penyebab meninggalnya orang-orang soleh sebelum kalian. Ya Allah, berikanlah percikan rahmat ini kepada keluarga Mu'adz. Mu'adz kembali ke rumah. Lalu ia mendapati anaknya Abdurrahman yang merupakan anaknya yang tercinta telah terkena wabah penyakit tersebut. Mu'adz berkata, wahai Abdurrahman, bagaimana perasaanmu? Abdurrahman menjawab, wahai bapakku, ini adalah kebenaran dari Tuhan. Oleh karena itu jangan sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Mu'adz berkata, aku akan bersabar. Abdurrahman meninggal dunia kemudian disusul oleh saudaranya. Setelah itu kedua istri Mu'adz meninggal dunia. Ia sendiri terkena wabah penyakit tersebut. Ia tidak mampu berdiri dan hanya tidur di pembaringannya. Sesekali ia pingsan lalu siuman. Jika dia dalam keadaan sadar, dia berdoa, ya Allah, cabutlah nyawaku karena engkau tahu bahwa hatiku sangat mencintaimu. Mu'adz bertanya kepada orang di sekelilingnya, apakah fajar telah terbit? Mereka menjawab, ya, fajar telah terbit, wahai Mu'adz. Mu'adz berdoa, aku berlindung kepada Allah dari malam yang paginya adalah neraka. Selamat datang kematian, selamat datang kematian. Selamat datang tamu yang telah meninggalkan kita dan kekasih yang datang dalam keadaan miskin. Ya Allah, aku pernah takut kepadamu, tetapi hari ini aku mengharapkanmu. Engkau tahu kalau aku tidak suka terhadap dunia dan hidup lama di atasnya, hanya untuk menggali saluran air atau untuk menanam pepohonan. Tetapi yang aku harapkan kehidupan dunia untuk merasakan dahaga, sabar atas ketaatan, atau berpacu bersama para ulama dalam majelis ta'lim. Mu'adz menyerahkan ruhnya kepada Tuhan setelah mengecap hidup yang sangat singkat, penuh dengan peristiwa menarik dengan ilmu yang luas dan dalam. Mu'adz wafat pada tahun ke-18 Hijriah. Pada malam gelap gulita di makam Mu'adz, engkau akan mendengarkan suara Mu'adz yang sedang berdoa. Ia berdoa kepada Tuhannya, ya Allah, mata ini telah terpejam, bintang-bintang telah terbenam, engkau adalah maha hidup dan berdiri sendiri. Ya Allah, aku sangat lambat memohon surga, dan aku sangat lemah untuk menjauhkan diri dari neraka. Ya Allah,
Jadikanlah bagiku di sisimu suatu petunjuk yang engkau kembalikan kepadaku pada hari kiamat nanti. Sesungguhnya engkau tidak pernah menyalahi janji. Demikian kisah singkat sahabat Rasulullah Mu'adz bin Jabal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.